Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, ternyata fakta-fakta terbaru bermunculan terkait keterangan soal kasus tersebut. Berkembangnya fakta-fakta yang terjadi di kasus pembunuhan Subang tersebut, muncul setelah sehari menjelang 100 hari kasus yang jatuh pada Jumat tanggal 26 November tahun 2021 hari ini, dari saksi-saksi yang kembali diperiksa tim penyidik. Pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021, sebanyak 12 saksi dipanggil kembali tim penyidik dalam pengungkapan kasus pembunuhan Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Salah seorang saksi memaparkan, dirinya melihat ada 5 orang di TKP di malam saat pembunuhan Subang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 menjelang tengah malam di TKP Ciseti. Pengakuan mengejutkan itu dikemukakan saksi dalam wawancara di kanal YouTube Misteri Mbak Suci, yang tayang pada Kamis, tanggal 15 November tahun 2021. Dalam wawancara tersebut saksi yang tidak menyebutkan namanya itu, diwawancara setelah proses pemeriksaan yang berlangsung di Mapolres Subang. Saksi yang merupakan warga Kasomalang tersebut, mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik menanyakan 5-6 pertanyaan. Isi pertanyaan seputar keterangannya di TKP saat kejadian pembunuhan Subang terjadi, terutama kesaksian saya saat melintas TKP pada malam terjadinya pembunuhan. Saksi tersebut mengakui, pada malam itu dia melintas TKP sepulang dari saudaranya di Bunihayu dan bermaksud pulang ke rumahnya di Kasomalang. Saksi mengakui, dia melintas TKP pembunuhan Subang di Ciseti jam 23.40 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 atau menjelang tengah malam. Saat melintas di TKP, saya melihat ada 5 orang, yakni 3 perempuan dan 2 orang laki. Saya melintas dalam kecepatan 55-60 km per jam, tutur saksi tanpa menyebutkan dia melintas berkendara motor atau mobil. Saksi juga memaparkan bahwa saat melintas TKP di Ciseti melihat posisi mobil Alphard hitam berada di luar dengan piscis bagian depan mobil menghadap garasi. Saksi kedua dengan inisial I mengaku saat melintas TKP setelah kejadian pembunuhan Subang, dia melihat seseorang antara pukul 6 hingga jam 7 pagi di tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sementara saksi ketiga yang tidak menyebutkan namanya, mengatakan bahwa dalam pemeriksaan tim penyidik meminta keterangan kesaksiannya saat pulang dari teman pada malam kejadian pembunuhan Subang. Dia menceritakan, saat melintas TKP sekitar jam 12 malam tanggal 17 Agustus tahun 2021, dia melihat ada kendaraan di sekitar TKP. Seperti diketahui, informasi adanya 12 saksi yang diperiksa dalam kasus pembunuhan Subang pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021 itu, dikemukakan Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Indra Zainal melalui kanal YouTube Indra Zainal Channel yang tayang pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021. Indra Zainal dalam pernyataan di kanal YouTube-nya mengemukakan, bahwa kedua belas saksi yang dipanggil kembali tersebut, 4 orang diantaranya adalah warga desa Jalan Cagak, Subang. Sisanya adalah warga di luar warga desa Jalan Cagak, Subang, dan pernah dipanggil sebelumnya oleh tim penyidik. Bedanya, jika dulu pemeriksaan dilakukan di Mapolres Subang, kali ini untuk 12 saksi yang diperiksa pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021, sebagian dilakukan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Hal itu dilakukan karena sejak Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana resmi menjabat pada tanggal 15 November tahun 2021, sejak itu pula penanganan kasus pembunuhan Subang diambil alih Polda Jabar. Indra Zainal, Kamis, tanggal 25 November tahun 2021 menyebutkan, kedua belas orang saksi yang diperiksa lagi itu termasuk di antara 55 orang saksi yang pernah diperiksa oleh polisi. Disebutkan, di antara mereka yang diperiksa itu, masing-masing yang dari desa Jalan Cagak 4 orang diperiksa di Polres Subang dan Polda Jawa Barat, sedangkan 4 orang lainnya dari luar desa Jalan Cagak di Polres Subang. Indra Zainal menambahkan, masing-masing ada 4 orang warga desa Jalan Cagak termasuk yang dipanggil kembali oleh polisi untuk ditanya seputar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut dia, dipanggilnya kembali sejumlah warga desa Jalan Cagak itu, 4 orang ada yang di Polres Subang dan 4 lainnya di Polda Jawa Barat. Dikatakan Indra Zainal, sepengetahuannya, yang diperiksa di Polres Subang ada 8 orang dan 4 orang lagi di Polda Jawa Barat.
Menurutnya, mereka kabarnya dipanggil untuk meyakinkan pernyataan-pernyataan saksi, yang sudah dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan, terdahulu. Jika kasus ini sudah terungkap, semoga warga desa Jalan Caga tidak ada lagi kecemasan dan was-was, ujarnya. Indra Zainal sempat mengantar 4 saksi asal desa Jalan Cagak, yaitu Ajat, Wudi, Muhlis, dan Ilham yang akan ditanyai lagi oleh polisi di Polres Subang. Indra Zainal berpesan kepada para saksi dari desa Jalan Cagak agar memberikan keterangan sebenar-benarnya kepada polisi, agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu cepat terungkap. Indra Zainal juga mengatakan, apa yang dilakukannya itu adalah upaya tulus untuk membantu polisi agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu cepat terungkap. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan, amin. Serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.